Ini adalah situasi terkini di Yaman. Sebuah situasi di mana tidak ada seorang pun yang memiliki kendali penuh atas negara ini dan di mana setiap orang berperang demi kepentingan mereka sendiri. Yaman telah terjebak dalam perang yang kejam selama bertahun-tahun. Lebih dari 230.000 orang telah tewas dan jutaan orang mengungsi. Konflik di Yaman sangat mirip dengan alur cerita permainan Singgasana menggunakan kata-kata PBB. Bencana kemanusiaan terburuk sedang dialami di Yaman. Laporan terbaru PBB tentang konflik tersebut memakan korban lebih dari 377.000 orang dan pada tahun 2021 untuk setiap 9 menit seorang anak di bawah usia 5 tahun meninggal sebagai bukti. Save the Kids melaporkan bahwa seperempat dari seluruh korban sipil antara tahun 2018 dan 2020 adalah anak-anak. Negara ini berada di ambang kelaparan selama bertahun-tahun. Lebih dari 16 juta pria mengalami kesulitan serius dalam mendapatkan makanan ataupun pekerjaan. Bahkan untuk satu kali makan sehari saja mereka kesulitan. Kebutuhan pangan dan kebutuhan dasar hampir mencapai 65% dari total populasi nasional. Menurut Lembaga Hak Asasi Manusia, sekitar 400.000 dari 2,3 juta anak di bawah usia 5 tahun berisiko mati karena kekurangan gizi jika bantuan tidak diberikan. Semua ini adalah hasil produk perang proksi yang kotor, perang yang sejauh ini tanpa pemenang, tetapi hanya pecundang. Lalu, bagaimana kondisi negara Yaman saat ini? Republik Yaman adalah sebuah negara yang terletak di Jazirah Arab di Asia Barat Daya, bagian dari Timur Tengah. Yaman berbatasan dengan Laut Arab di sebelah selatan, Teluk Aden dan Laut Merah di sebelah barat, Oman di sebelah timur, dan Arab Saudi di sebelah utara. Negara dengan luas sekitar 555.000 km persegi ini dihuni oleh 32,98 juta orang. Secara administratif, Yaman terbagi menjadi 20 kegubernuran dan satu kota madya disebut Amanat al-Asimah. Lalu, kegubernuran dibagi lagi menjadi 333 distrik yang dibagi lagi menjadi 2.210 kecamatan dan kemudian ke dalam 38.284 desa. Ibu kota Yaman terletak di Sana'a. Setelah kota ini, Ma'rib, Sadah, dan Aden menjadi 3 kota terpentingnya. Di sini juga terdapat bandara yang melayani penerbangan domestik maupun internasional, yaitu Bandara Internasional Aden, Bandara Al-Gaidah, Bandar Udara Rian, Bandara Internasional Sana'a, Bandara Internasional Seyun, dan Bandara Sokotra. Yaman merupakan salah satu negara tertua, sebuah bangsa dengan keindahan pemandangan beraneka segi dengan ngarai, gurun oasis, dan garis pantai yang tak berujung. Orang Romawi kuno menyebut wilayah paling selatan semenanjung Arab sebagai Arabia Felix, daerah yang kaya akan rempah-rempah, kemenyan, dan pusat perdagangan dengan Afrika dan India. Mengingat apa yang terjadi di Yaman saat ini bahwa Felix adalah sebuah kenyataan, Selat Bab el-Mandeb adalah titik strategis untuk semua perdagangan yang menghubungkan Laut Merah dan Laut Mediterranean dengan India dan Asia Tenggara. Kota Aden selama berabad-abad telah menjadi pos pemeriksaan untuk mengakses selat tersebut. Orang Eropa pertama yang memahami hal ini adalah Britania sampai pada tahun 1839 Aden di Yaman Selatan berada di bawah kekuasaan Britania. Ketika terusan Suez dibuka pada tahun 1869, kanal ini berfungsi sebagai pelabuhan pengisian bahan bakar yang memiliki kepentingan strategis bagi kerajaan Inggris. Pelabuhan Aden diduduki dan diubah menjadi sebuah koloni. Sementara bagian utara negara itu tetap berada di bawah pemerintahan Ottoman yang telah bertahan selama lebih dari 300 tahun. Namun ketika Kekaisaran Turki runtuh setelah Perang Dunia Pertama, wilayah utara menjadi kerajaan merdeka. Selama sekitar 50 tahun, Yaman terpecah menjadi wilayah utara yang lebih padat penduduknya dengan ibu kota Sana'a dan wilayah selatan yang hampir tidak berpenghuni kecuali pantai-pantai strategis di bawah yurisdiksi British. Pada tahun 1962, sekelompok tentara nasionalis yang didukung oleh Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir melakukan kudeta di utara. Mereka menduduki ibu kota Sana'a dan memaksa raja dan Imam Muhammad al-Badar yang baru dinobatkan
dan mendeklarasikan Yaman sebagai republik di bawah kepresidenannya turun tahta. Hingga akhirnya lahirlah Republik Arab Yaman. Hal ini memicu Perang Saudara pertama yang berlangsung hingga tahun 1970. Dalam konflik ini, kekuatan regional tidak tinggal diam. Mesir akhirnya mendukung pemerintahan republik yang baru, sementara Suriah dan Arab Saudi memihak monarki. Selama 80 tahun penuh Yaman mengalami penderitaan panjang akibat Perang Saudara. Konflik berakhir pada tahun 1970 saat Mesir menarik mundur dari Yaman dan Arab Saudi mengakui republik tersebut. Gencatan senjata pun diberlakukan. Saudi memberi republik itu hibah sebesar 20 juta US dollar dan Syekh Yaman menerima tunjangan dari Saudi. Sebaliknya, Inggris lebih dulu menarik diri dari wilayah selatan pada tahun 1967. Setelah bertahun-tahun pemberontakan pro-kemerdekaan yang didukung oleh Nasir, dan bekas wilayahnya bersatu menjadi Republik Rakyat Yaman. Pada tahun 1969, kudeta komunis mengubah nama wilayah selatan menjadi Republik Demokratik Rakyat Yaman dan mengarahkannya kembali ke blok Soviet. Hingga akhirnya tahun 1990, warga Yaman bersatu sebagai Republik Yaman dengan Ali Abdallah Saleh sebagai presiden. Pada tahun 2000, Al-Qaeda menjadi terkenal di Yaman, memulai periode serangan teroris. Tahun 2004 pasukan memerangi pemberontakan Syiah yang dipimpin oleh Hussein al-Houthi di utara. Tahun 2009, tentara Yaman melancarkan serangan baru terhadap pemberontak Houthi di Provinsi Saada Utara. Puluhan ribu orang mengungsi akibat pertempuran tersebut. Tahun 2010, ribuan orang melarikan diri dari serangan pemerintah terhadap separatis di Provinsi Sabah Selatan. Setahun kemudian, protes Arab Spring menyebar ke Yaman. Presiden Saleh setuju menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya, Abdrabbuh Mansur Hadi. Pemberontak Syiah Houthi menyerbu ibu kota Sanaa pada tahun 2014 yang menjerumuskan negara ke dalam perang saudara yang berkepanjangan. Kemudian tahun 2015, Arab Saudi memimpin koalisi militer internasional melawan Houthi yang dibantu oleh Iran. ISIS melancarkan serangan besar pertamanya di Yaman. 2018 separatis Yaman Selatan, Dewan Transisi Selatan yang didukung oleh Uni Emirat Arab menguasai Aden, kota utama di selatan, hingga akhirnya pada tahun 2019 separatis dan pemerintah menandatangani perjanjian pembagian kekuasaan untuk mengakhiri konflik di Yaman. Geografi politik Yaman memiliki posisi dan kedudukan penting. Yaman termasuk 4 negara Arab yang dilanda protes rakyat menentang rezim diktator di tahun 2011. Pembeda transformasi Yaman dengan 3 negara lainnya yaitu Tunisia, Mesir, dan Libya adalah digelarnya pemilu sandiwara dengan hanya satu kandidat presiden, yaitu Abdrabbuh Mansur Hadi, yang menjabat sebagai wakil presiden Ali Abdullah Saleh selama 18 tahun. Oleh karena itu, di Yaman tidak terjadi revolusi sejati. Namun, terlepas dari masalah yang sedang dihadapi, Yaman memiliki banyak hal yang membuat negara ini patut dijelajahi. Mulai dari arsitektur bangunan yang menakjubkan hingga bentang alam yang beragam dan indah. Di antaranya ada Pulau Socotra yang sangat terpencil di bumi, yaitu ada di antara Selat Guardarfawi dan Laut Arab. Sanaa yang merupakan ibu kota Yaman dan termasuk ke dalam salah satu ibu kota tertinggi di dunia, ketinggiannya mencapai 2.300 meter. Masjid Al-Saleh, masjid terbesar yang ada di Yaman, bangunannya memiliki arsitektur bergaya Yaman dan Islam modern yang menakjubkan. Kota bersejarah Kaukaben terletak di puncak bukit, tepatnya di bagian barat laut Yaman. Istana Dar Al-Hajar, wisatawan seperti dibawa ke negeri fantasi. Jabal Haras, pemukiman abad pertengahan ini dibangun di atas pegunungan Haras. Kawasan Seiyun terkenal dengan sejarahnya yang sangat kental. Salah satunya yang populer adalah Istana Sultan Agung. Istana yang pernah ditempati oleh Sultan Kathiri tersebut dibangun pada tahun 1920. Sekarang istana ini dijadikan sebagai museum. Dan yang mungkin orang Indonesia sudah hafal banget jika berkunjung ke Yaman, di sini sebuah kota bersejarah yang terletak di Hadramaut. Di kota Tarim terdapat banyak masjid, jumlahnya mencapai 360 masjid. Selain itu, Tarim juga dikenal dengan keilmuan dan ulama.
Salah satunya tokoh dan ulama yang terkenal adalah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Selain negara Mali, Yaman satu negara yang masih melestarikan bangunan dari tanah liat. 3 kota di negara ini, Sana'a, Shibam, dan Zabid, masih memiliki bangunan dari tanah liat yang mendominasi lanskap kota. Hampir tidak ada bangunan yang berdinding bata atau beton di 3 kota tersebut. Padahal bangunan yang ada di kota-kota tersebut rata-rata bertingkat. Artinya, meski dibangun dari tanah liat, bangunan di sana kuat dan kokoh. Di daerah terpencil atau di pedesaan sekalipun bangunannya terbuat dari pelepah kurma dan tanah liat. Bagaimana ini menggambarkan Yaman 150 tahun yang lalu dan tradisi ini masih dipertahankan hingga hari ini. Karena iklim di Yaman sebagian besar adalah iklim gurun, sumber daya alam pertanian yang dihasilkan adalah kopi, kapas, anggur, gandum, dan tembakau. Sumber daya pertambangan di Yaman diantaranya adalah minyak dan gas alam. Beragam flora dan fauna juga beragam, sama kerdil, kaligonum, krinitum, dan saltbush, serta beberapa spesies sedge. Ada sekitar 464 spesies burung, salah satunya endemik negara tersebut termasuk burung elang Socotra. Babon hamadryas, ada sekitar 70 macam tutul Arab liar yang tersisa di sini. Mamalia lain yang ditemukan termasuk rusa gunung, serigala abu-abu, rubah Blandford, rubah rupel, karakal, kucing pasir, hyena belang, serigala emas, musang madu, luwak ekor lebat, Hyrax batu, landak gurun, tikus berduri emas, jerboa Mesir kecil, beberapa spesies gerbil, tikus Yaman, dan sejumlah spesies kelelawar dan ular. Hampir seluruh warga Yaman beragama Islam, dengan sekitar 55% menganut Islam Syiah dan sekitar 44% menganut Islam Sunni. Sedangkan sisanya menganut agama Bahai, Hindu, Kristen, dan non-agama lainnya. Di antara penduduk asli, terdapat sekitar 1.000 orang Kristen dan 6 orang Yahudi yang tersisa. Namun diperkirakan jumlah umat Kristen mencapai 40.000 orang, meskipun sebagian besar tidak secara terbuka mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Kristen karena kekhawatiran akan penganiayaan agama. Warga Yaman merupakan etnis Sami dan Arab Qahtani. Tapi tidak semua warga Yaman adalah orang-orang Arab. Mayoritas warga Yaman yang tinggal di wilayah utara adalah orang-orang Arab. Tapi di wilayah selatan, selama bertahun-tahun menjadi tempat bagi kelompok imigran yang datang dari India, Pakistan, Somalia, dan Ethiopia. Berbagai suku hidup di Yaman dan pemimpin mereka disebut sebagai Sheikh. Hingga kini, suku terbesar di Yaman adalah suku Hashid dan Bakil. Saking pentingnya peran kepala suku dalam kehidupan sosial di Yaman, suku adat menjadi salah satu penentu stabilitas negara. Mereka menjadi negara dalam negara. Hal ini menjadi salah satu faktor pemicu instabilitas. Dan kekacauan politik di Yaman adalah peran kepala suku. Belum lengkap jika tidak mencoba hidangan khas Yaman. Ada shafut yang terbuat dari yogurt dan memiliki rasa asam dan gurih. Saltah, sup tradisional Yaman yang menjadi makanan pokok orang-orang Yaman. Tharid, yang terdiri dari sayuran, daging, dan potong-potongan roti yang dicampur. Hanit, terbuat dari daging sapi muda yang sangat lembut, salah satu lauk yang dihidangkan bersama nasi. Mandi, yang terdiri dari nasi, daging kambing atau ayam, dan rempah-rempah. Hubungan internasional Yaman dan dengan negara tetangga cukup baik, meskipun Arab Saudi bekerja sama melalui koalisi militer dengan Qatar dan Amerika Serikat, pernah menginvasi serta memblokade Yaman pada Maret 2015 dengan tujuan menjatuhkan kelompok Houthi. Namun saat ini kedua negara menjalin hubungan baik dan bekerja sama erat dalam bidang militer, ekonomi, dan budaya. Dengan Pakistan, dimulai ketika kedua negara merupakan bagian dari jalur perdagangan pada zaman kuno. Bagian dari wilayah yang sekarang menjadi Pakistan, dan wilayah Yaman adalah bagian dari Kekaisaran Persia, kemudian dari Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Sampai saat ini, Indonesia dan Yaman juga memiliki hubungan yang baik,
karena memiliki kesamaan sebagai negara mayoritas Muslim. Namun jika ditanya siapa negara yang paling dibenci Yaman, yaitu Israel. Tidak ada hubungan diplomatik yang terjalin antara Israel dan Yaman, dan hubungan kedua negara sangat tegang. Yaman menolak penerimaan orang dengan paspor Israel, atau paspor apapun dengan stempel Israel. Negara tersebut didefinisikan sebagai negara musuh menurut hukum Israel. Namun terlepas dari permusuhan antara kedua negara, sekitar 435.000 orang Yahudi asal Yaman tinggal di Israel. Letak geografis memang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan manusia, tapi tidak menentukannya. Banyak sejarah ditentukan oleh kesempatan, bukan keadaan, karena pada akhirnya kenyataan hanyalah pertemuan antara kesempatan dan keadaan. She was just a friend.